ke anak, Dok? Serta pemeriksaan seperti apa yang dianjurkan untuk deteksi dini? Baik, Dok, boleh mohon dibantu dijawab? Baik, terima kasih Mbak Ayu. Mbak Ratu, Mbak Ayu. Jadi pertama, apakah kanker itu penyakit genetik? Secara umum tidak. Jadi kanker itu bukan penyakit genetik. Penyakit kanker itu penyakit didapat. Nah, tetapi memang betul ada beberapa kanker yang diturunkan secara genetik. Seperti kanker payudara, kanker usus, ya, karsinoma di sini. Nah, untuk GIS itu bukan herediter. Jadi bukan diturunkan. Sisanya adalah lingkungan. Jadi kalau kita melihat bagaimana seseorang menjadi sakit dalam hal kanker, itu faktor genetik hanya sekitar 10-15%. Jadi 85-90% bagaimana kita hidup, lingkungan kita gimana, makan kita gimana, istirahat, stres, alkohol, rokok dan sebagainya, lingkungan sekitarnya bagaimana. Nah, bagaimana deteksi dini? Ya, memang deteksi dini ini penting, artinya selalu kalau kita berhadapan dengan kanker stadium dini, stadium 1, 2, itu angka kesembuhannya sangat tinggi, mendekati 80-90%. Nah, sayangnya pada kanker stadium dini ini seringkali tidak bergejala. Nah, kalau yang bisa kita lakukan adalah, kalau bisa, pertama kita melakukan general check up sedini mungkin untuk orang-orang yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi tadi, kalau misalnya mempunyai saudara, orang tua atau keluarga yang mempunyai penyakit yang diduga mempunyai penyakit yang diturunkan. Tetapi kalau tidak mempunyai keluarga yang berpenyakit kanker, artinya berisikonya sama seperti populasi atau umumnya orang lain. Nah, mulailah risiko screening ini dilakukan pada usia-usia mulai dari 35 atau 40 tahun ke atas. Jadi tergantung dari pola juga. Misalnya kalau kita jarang atau tidak suka mengkonsumsi sayur, buah, ya berarti kita harus melakukan check up lebih dini. 35 tahun sudah harus check up. Tapi kalau kita merasa sehat, olahraga bagus, makan cukup, istirahat cukup, boleh kita misalnya di atas 40 tahun mulai melakukan check up. Jadi ada panduan-panduan untuk screening berbagai penyakit tergantung dari jenis penyakitnya. Untuk GIS beda, untuk payudara beda, untuk kanker mame beda. Tetapi rata-rata itu melakukan screening lebih dini dan lebih cepat gitu, lebih kerap. Jadi bisa minimal 1 tahun sekali itu sudah melakukan general check up gitu, Mbak Ratu. Dok, terima kasih. Jadi untuk resiko GIS diturunkan ke anak itu tidak ya, Dok ya, karena bukan Tidak, iya. ya, bukan hereditas. Dan kemudian kita ini minimal tuh memang sudah ada deteksi dini ya, Dok ya, untuk screening awal. Untuk menjaga, izin bertanya, bagaimana cara, mungkin tadi ini sudah sempat dijawab ya, Dok ya, cara untuk pemeriksaan diagnostik sel kanker atau yang dinyatakan sembuh. Oh, baik, Dok. Ini mungkin ada beda lagi pertanyaannya. Bagaimana cara atau dengan pemeriksaan diagnosis apa pasien GIS dievaluasi sel kankernya atau dinyatakan sembuh atau berhenti kemo oral, Dok? Dan apakah ada waktu khusus untuk jangka waktu kemonya? Karena pengalaman saya banyak pasien berhenti kemo oral dengan GIS. Akhirnya pasien tersebut berulang lagi kena GIS. Baik, Dok. Ya, terima kasih. Untuk GIS, evaluasinya adalah minimal kita melakukan CT scan. Nah, CT scan itu tergantung dari stadium di awalnya. Tetapi ada beberapa panduan yang mengatakan sebaiknya kita melakukan CT scan lebih erat, lebih ketat gitu di awal-awal tahun. Rata-rata kita melakukan CT scan 3 atau 6 bulan sekali gitu dalam waktu 2 tahun pertama. Nah, boleh 6 bulan sekali pada tahun ketiga. Nah, tergantung stadiumnya. Kalau misalnya dia stadium 1, 2 gitu, itu bisa kita melakukan evaluasi per 6 bulan. Tapi kalau kita mempunyai
anti kanker dari imatinib. Kemudian ada lagi imatinib itu mempunyai efek sedikit meningkatkan gula darah. Tetapi semuanya itu mempunyai penelitian atau data yang kecil. Jadi secara umum tidak terlalu menjadi masalah. Silakan mengatur obat-obat itu terpisah dari mengkonsumsi Gleevec. Termasuk tadi ada pertanyaan tentang grapefruit atau jeruk Bali, jeruk. Jadi kalau jeruk memang meningkatkan efek dari imatinib. Nah, untuk mengurangi mual tadi sudah Dr. Dedi jelaskan. Nah, bagaimana kalau kita mencoba mengkonsumsi anti mual, misalnya domperidon atau ondansetron dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di packet insert dari imatinib itu juga sama, tidak ada yang melarang penggunaan anti mual pada penggunaan imatinib. Jadi silakan saja selama tidak mengganggu atau konsumsi obat ini harus diberikan, itu sebaiknya imatinib tidak dihentikan. Jadi jangan dengan alasan mual sedikit kita tidak mengkonsumsi imatinib. Tadi disampaikan kalau imatinib ini di stop, itu efek terapeutiknya akan berkurang. Jadi imatinib sebaiknya dikonsumsi dalam waktu yang sama per harinya supaya efektivitasnya menjadi lebih baik. Gitu. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian dok, ini mungkin ada pertanyaan lanjutan. Karena kan katanya pasien GIS ini katanya tidak diperbolehkan minum vitamin C. Yang tadi mungkin ya dok ya, karena jeruk itu dan karena grapefruit itu dibedakan dengan vitamin C-nya. Jadi kalau grapefruit tadi jeruk itu meningkatkan efek dari imatinib. Jadi malah menjadi toksik katanya, lebih tinggi kadar plasmanya di dalam darah. Sementara vitamin C itu bersifat antioksidan. Jadi katanya antioksidan dari vitamin C ini justru akan menetralisir efek imatinib. Jadi agak menarik memang. Tapi semuanya untuk vitamin C tadi itu perlu dari penelitian yang lebih besar. Nah, tentu saja kalau begitu kita harus menghindari pengkonsumsian imatinib dengan vitamin C dan grapefruit. Jadi jangan berbarengan. Jadi kalau imatinib itu diminum 1 kali sehari, misalnya pagi hari, maka kalau ingin mengkonsumsi vitamin C atau vitamin yang lain, jangan di waktu pagi. Bisa dilakukan misalnya pada sore hari atau malam hari, sehingga penyerapannya juga sudah mulai terlewati gitu. Terima kasih dok. Mungkin dari Dr. Dedi atau ingin menjawabkan, ingin menambahkan? Saya rasa tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Linda juga. Tapi memang tadi betul ya, kalau grapefruit itu ada efek ke enzim CYP. CYP 3A4 kalau nggak salah. Jadi enzim CYP 3A4 itu adanya di hati ya, atau di liver. Tujuannya adalah memetabolisme obat. Jadi kalau ada enzim itu, obat itu kalau sudah memberikan efek terapi, dia akan dimetabolisme lalu dikeluarkan. Jadi kalau misalnya grapefruit, dia kerjanya di CYP juga. Dengan obat imatinib, CYP juga mereka berkompetisi. Jadi kalau berkompetisi itu, kalau misalnya si grapefruitnya yang menang, obatnya kalah. Jadi obatnya itu lama di metabolismenya, jadi di badannya lebih lama. Nah, itu menyebabkan risiko jadi interaksi itu sebenarnya bisa di dalam tubuh. Tadi Dr. Indra sudah jelaskan, jadi dipisahkan agak jauh. Ya, karena kalau dipisahkan dekat, berarti sama aja dia ketemu dalam darah, ya berinteraksi juga. Gitu. Jadi kalau karena dia di CYP ini, berarti di jaraknya agak jauh. Jadi Dr. Indra bilang, ya satu minumnya pagi, yang satu minumnya malam atau sore. Gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih.